Halo semuanya, saya Galivani Kristianto. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Kristen Indonesia. Saya akan melanjutkan mind mapping yang kedua yang sebelumnya sudah saya upload. Di sini kita akan belajar mengenai manajemen risiko keuangan. Di sini ada 6 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah abnormal performance, fraud, saham dan penilaian saham, ekuitas dan financial leverage, fraud risk management, dan kemudian corporate restructuring dan international financing. Ya, di sini abnormal performance adalah selisih antara pengembalian aktual suatu aset atau portofolio dengan pengembalian yang diharapkan berdasarkan model tertentu. Dan di sini pentingnya untuk belajar mengenai abnormal performance adalah mengidentifikasi dan memahami abnormal performance membantu dalam mengevaluasi efisiensi pasar dan keterampilan manajer investasi dan resiko yang terkait dengan suatu investasi. Kita perlu tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi abnormal performance. Yang pertama adalah keterampilan manajer investasi, yaitu kemampuan dalam memilih aset atau stock picking dan mengatur waktu pasar atau market timing. Kemudian di sini tentang informasi asimetris dan kemudian efisiensi pasar. Dalam pasar yang efisien, sulit untuk secara konsisten menghasilkan abnormal return positif. Nah, kemudian di sini ada biaya. Setelah biaya ada pergeseran gaya investasi. Pergeseran gaya investasi adalah perubahan strategi investasi yang tidak sesuai dengan benchmark. Kemudian resiko model, ketidakakuratan model yang digunakan untuk menghitung expected return. Dan yang terakhir adalah anomali pasar. Jadi tentunya ini sangat mengaruhi. Faktor ini fenomena pasar yang tidak dapat dijelaskan oleh model standar apapun. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut ke yang kedua, yaitu fraud. Dan di situ ada korupsi, ada kejahatan keuangan, dan manajemen resiko. Dalam manajemen resiko, fraud merupakan kecurangan. Fraud adalah tindakan penipuan yang disengaja yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi untuk kelompok dengan merugikan pihak lain. Ini melibatkan unsur kesengajaan, tipuan, dan kecurangan. Nah, tindakan fraud ini tentunya kita semuanya sudah memahaminya. Tentunya penyebabnya apa? Umumnya dijelaskan melalui teori fraud triangle, fraud diamond, fraud pentagon, dan fraud hexagon. Dan kita nanti akan belajar tentang fraud hexagon. Dan dampak dari fraud ini apa? Kerugian finansial langsung tentunya. Kerusakan reputasi jelas. Sanksi hukum pasti menanti. Penurunan kepercayaan investor dan ini berdampak besar. Dan gangguan operasional. Nah, kemudian apa peran manajemen untuk risiko keuangan? Dan ini mengembangkan kerangka kerja atau teamwork anti fraud yang terintegrasi dengan manajemen risiko operasional dan kepatuhan. Yang pertama, fraud di sini adalah korupsi yang seringkali kita temui. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, golongan, dan tertentu. Dalam konteks bisnis ini seringkali melibatkan penyuapan, konflik kepentingan, atau pemerasan. Bentuk-bentuk korupsi tentunya kita sudah paham, yaitu penyuapan, konflik kepentingan, gratifikasi ilegal, pemerasan, dan penawaran tender yang curang atau bid rigging, dan kickback. Nah, kemudian kalau ini terus dilakukan, tentunya kerugian finansial akan dialami oleh perusahaan. Dan banyak hal yang seperti saya sampaikan di atas tadi. Bagaimana untuk mitigasi risikonya? Mengimplementasikan kode etik, kebijakan whistleblowing, pelatihan anti korupsi, due diligence pada pihak ketiga, dan audit internal yang kuat. Meskipun ini sudah dilakukan, korupsi masih merajalela.
Dan ini tentunya harus diawali dari diri sendiri. Kemudian ada penyalahgunaan aset. Nah, penyalahgunaan aset di sini menyalahgunakan aset adalah pencurian atau penyalahgunaan sumber daya organisasi oleh karyawan atau pihak internal lainnya. Ini adalah jenis fraud yang paling umum, namun seringkali memiliki dampak finansial per kasus yang lebih kecil dibandingkan dengan financial statement fraud. Nah, bentuk-bentuknya apa penyalahgunaan aset ini? Pencurian uang tunai. Kemudian penyalahgunaan inventaris dan aset non-cash. Nah, kemudian bagaimana cara pengendalian internalnya? Pemisahan tugas yang pertama. Rekonsiliasi bank secara teratur. Inventarisasi fisik aset. Pengawasan yang ketat dan sistem persetujuan saat pengeluaran. Kemudian di sini ada yang pemalsuan keuangan atau financial statement fraud. Pemalsuan keuangan adalah manipulasi laporan keuangan dengan sengaja untuk menyajikan gambaran keuangan yang salah dan menyesatkan bagi pengguna laporan, seperti investor, kreditur, atau regulator. Ini seringkali dilakukan oleh manajemen tingkat atas. Dan tentunya kita tahu yang lagi booming saat ini di tahun 2025 ini, yaitu tentang Sritek, yang itu ada pemalsuan keuangan. Motivasinya tentunya jelas, memenuhi target kinerja atau ekspektasi pasar, seperti menarik investor atau pinjaman, kemudian menyembunyikan kinerja buruk, memperoleh bonus atau insentif, menghindari pelanggaran perjanjian utang atau debt convenience. Tentunya ini seringkali terjadi karena perusahaan memanipulasi pemalsuan keuangan untuk menarik keuntungan perusahaan. Karena dengan cara seperti itu banyak hal yang diterimanya. Kemudian bagaimana peran auditor atau regulator di dalam mitigasi ini? Audit independen tentunya dilakukan. Standar akuntansi yang ketat dan pengawasan regulasi yang kuat sangat penting untuk mendeteksi dan mencegah financial statement fraud. Saudara-saudari, kita saat ini akan melihat fraud hexagon. Fraud hexagon ini berangkat dari fraud triangle. Fraud triangle yaitu terdiri dari 3 elemen utama yang diperlukan untuk terjadinya fraud. Yang pertama adalah tekanan, kebutuhan finansial pribadi, target kinerja yang tidak realistis, atau tekanan dari atasan. Yang kemudian peluang atau opportunity, kelemahan dalam pengendalian internal, kurangnya pengawasan dan atau posisi yang memungkinkan akses ke aset atau informasi. Kemudian yang ketiga, rasionalisasi, yaitu pembenaran diri pelaku bahwa tindakan mereka tidak terlalu buruk. Nah ini atau sementara atau mereka berhak mendapatkannya. Jadi mereka tidak awal melakukan itu, seperti itu. Tetapi dalam fraud triangle ini tambah satu lagi. Ada tambah satu kapabilitas dan kemudian itu masuk dalam fraud diamond. Dan kemudian tambah satu lagi itu arogansi yang masuk dalam fraud pentagon. Dan kemudian di fraud hexagon tambah satu lagi yaitu kolusi. Berarti hexagon adalah tekanan, peluang, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, kemudian kolusi. Inilah yang disebut dengan fraud hexagon. Saudara-saudaraku, penerapan fraud hexagon dalam manajemen risiko keuangan diantaranya adalah analisis risiko yang lebih komprehensif. Model fraud hexagon ini membantu manajemen risiko untuk mengidentifikasi lebih banyak faktor pendorong fraud, memungkinkan penilaian risiko yang lebih holistik, kemudian perancangan pengendalian internal, dan kemudian pelatihan dan kesadaran investigasi fraud,
dan juga tata kelola perusahaan. Dan ini menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, etika bisnis, dan budaya organisasi yang sehat untuk meminimalkan peluang fraud. Sekarang kita masuk dalam saham. Nah, saham adalah bukti kepemilikan bagian modal suatu perusahaan. Hak pemegang saham adalah hak suara, hak atas dividen, hak preemptif, hak atau memesan efek terlebih dahulu, dan hak klaim aset saat likuiditas. Kemudian ada dua jenis saham. Saham biasa atau common stock, yaitu hak suara, dividen, variabel, prioritas klaim rendah. Nah, kemudian saham preference atau preference stock, yaitu prioritas dividen dan klaim aset lebih tinggi daripada saham biasa. Dividen tetap umumnya tanpa hak suara. Nah, kemudian ketika investasi saham tentu ada risikonya. Resikonya adalah resiko pasar, resiko perusahaan, bisnis keuangan, resiko likuiditas, resiko inflasi, dan resiko suku bunga. Dalam investasi saham ada dua analisis di sini. Analisis fundamental, yaitu analisis untuk mengevaluasi nilai intrinsik saham dengan memeriksa faktor-faktor ekonomi, industri, dan keuangan yang mempengaruhi nilai perusahaan. Nah, pendekatan analisis fundamental ini yaitu pendekatan top down, dimulai dari analisis ekonomi makro, kemudian industri, lalu perusahaan spesifik. Dan pendekatan bottom up, dimulai dari analisis perusahaan spesifik tanpa terlalu memperhatikan gambaran makro. Kemudian komponen apa saja dalam analisis fundamental? Di sini ada analisis ekonomi, ada analisis industri, analisis perusahaan, dan di mana dalamnya seperti analisis ekonomi, pertumbuhan PDB, inflasi, suku bunga, kebijakan moneter dan fiskal, dan dampaknya terhadap profitabilitas perusahaan dan tingkat diskonto. Nah, yang kemudian analisis teknikal, yaitu metode analisis untuk mengevaluasi investasi dan mengidentifikasi peluang perdagangan dengan menganalisis statistik yang dihasilkan dari aktivitas perdagangan seperti pergerakan harga historis dan volume. Lah, asumsi dasar analisis teknikal ini adalah harga mencerminkan semua informasi yang relevan. Harga bergerak dalam tren dan sejarah cenderung berulang, atau pola harganya ini cenderung berulang. Prinsip-prinsip analisis teknikal adalah tren, kemudian level support dan resisten, kemudian pola harga. Nah, oleh karenanya kita bisa memilih dua analisis tadi, analisis teknikal dan juga analisis fundamental di dalam kita investasi saham. Sekarang kita masuk di dalam ekuitas dan financial leverage. Nah, ekuitas adalah atau equity adalah klaim residual pemegang saham atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Dan ini mencerminkan investasi pemilik dalam perusahaan dan akumulasi laba ditahan. Komponen ekuitas dalam neraca adalah modal disetor, laba ditahan, pendapatan komprehensif lain, saham treasury stock atau treasury. Peranan ekuitas adalah sebagai sumber pendanaan dan merupakan sumber modal jangka panjang yang tidak memerlukan pembayaran bunga tetap, tidak menimbulkan kewajiban pelunasan pokok seperti utang, dan mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek masa depan perusahaan. Namun resiko bagi pemegang ekuitas adalah klaim residual. Pemegang saham mendapatkan bagian terakhir setelah semua kewajiban lain dilunasi saat likuidasi. Tentunya volatilitas harga saham, nilai investasi berfluktuasi sesuai kinerja perusahaan dan sentimen pasar. Kemudian tidak ada jaminan dividen. Pembayaran dividen tergantung pada kebijakan dan profitabilitas perusahaan. Oleh karenanya,
Di sini ada financial leverage, yaitu daya ungkit keuangan. Penggunaan dana pinjaman atau utang untuk membiayai aset dan operasi perusahaan dengan tujuan membesar pengembalian bagi pemegang saham. Leverage terjadi ketika perusahaan memiliki aset yang didanai sebagian oleh utang. Nah, oleh karenanya di dalam financial leverage ini atau daya ungkit keuangan, ada proses IPO atau saham ke dalam publik. IPO adalah penawaran saham perdana kepada publik. Ini adalah proses di mana perusahaan swasta atau perusahaan yang dimiliki sebagian menerbitkan sahamnya untuk pertama kalinya kepada investor, institusi, dan atau investor retail, dan mendaftarkannya untuk diperdagangkan di Bursa Efek. Kalau di Indonesia di Bursa Efek Jakarta. Dan motivasi perusahaan melakukan IPO adalah peningkatan modal, jelas. Peningkatan likuiditas tentunya, peningkatan reputasi dan visibilitas, kemudian akses ke pasar modal masa depan, dan kemudian meningkatkan nilai perusahaan, dan yang terakhir adalah insentif karyawan. Nah, alternatif pendanaan selain IPO adalah pinjaman bank, dan ini tentunya ada bunganya. Modal ventura, private equity, dan bootstrapping. Nah, sekarang kita melihat bagaimana tahapan proses IPO. Tahap pertama adalah persiapan awal atau pre-IPO preparation, yaitu peninjauan strategi, pembenahan internal, pemilihan penjamin emisi atau underwriter, kemudian penetapan tim kerja IPO. Ini penting karena terdiri dari manajemen perusahaan, penjamin emisi, konsultan hukum, akuntan publik, dan profesi penunjang lainnya. Kemudian tahap yang kedua adalah pengajuan dan due diligence. Due diligence adalah proses pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum, keuangan, operasional, dan komersial perusahaan oleh penjamin emisi dan konsultan hukum mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan kelengkapan dan akurasi informasi yang akan disampaikan ke publik. Kemudian penyusunan dokumen prospektus. Dokumen ini berisi informasi lengkap tentang perusahaan, laporan keuangan, risiko, penggunaan dana IPO, strategi bisnis, manajemen, dan detail penawaran saham. Ini adalah dokumen kunci bagi calon investor. Pengajuan dan yang kemudian pengajuan pernyataan pendaftaran atau registrasi statement ke OJK. Tahap yang ketiga adalah penawaran awal atau book building and roadshow. Nah, masa penawaran awal ini menjamin emisi mengumpulkan minat investor, institusi. Investor menyampaikan minat mereka pada rentan harga indikatif yang ditentukan. Tujuannya adalah mengukur permintaan pasar dan menentukan harga IPO yang optimal. Kemudian roadshow. Setelah roadshow, penetapan harga IPO atau pricing. Berdasarkan hasil book building dan roadshow, penjamin emisi dan perusahaan menentukan harga final saham per lembar. Kemudian tahap yang keempat adalah penawaran umum perdana atau public offering. Setelah penawaran public offering ini, kemudian pencatatan dan perdagangan di Bursa Efek. Nah, oleh karenanya di sini ada investor yang menjadi pihak yang membeli, pihak pemeran utama, yaitu pihak yang membeli saham yang ditawarkan, baik institusi atau dana pensiun, asuransi reksadana maupun retail atau individu. Selanjutnya kita masuk di dalam risk management. Nah, di sini ada 3 hal di dalam mengidentifikasi untuk menanggulangi risk management. Yang pertama adalah mengidentifikasi titik rawan. Langkah pertama adalah secara proaktif mengidentifikasi area, proses, atau transaksi dalam organisasi yang memiliki kerentanan terhadap terjadinya fraud. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang operasi bisnis, sistem, dan lingkungan internal ataupun metode indikasi titik rawan yaitu workshop brainstorming, kemudian wawancara,
analisis data historis, review dokumentasi, dan tentunya benchmarking. Langkah kedua adalah menilai kemungkinan dan dampak atau assess likelihood and impact. Setelah titik rawan dan skenario fraud diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai seberapa mungkin skenario tersebut terjadi dan seberapa besar kerugian yang ditimbulkan jika terjadi. Nah, oleh karenanya bisa melihat peta resiko fraud dan ini kemudian menjadi sarana melakukan memplot kemungkinan dan dampak pada matriks 5x5 atau 3x3. Kemudian area merah itu menunjukkan risiko yang tinggi, risiko kuning, area kuning itu risiko sedang, dan hijau itu risiko rendah. Kemudian langkah yang ketiga adalah merancang pengendalian. Berdasarkan hasil dari penilaian risiko, langkah terakhir adalah merancang atau memperkuat pengendalian untuk mitigasi risiko fraud ke tingkat yang dapat diterima. Dengan demikian, perusahaan atau organisasi yang kita lakukan bisa memitigasi fraud yang ada, dan tentunya ini akan menjadi perusahaan organisasi kita menjadi lebih baik. Sekarang kita masuk dalam corporate restructuring. Nah, corporate restructuring atau restrukturisasi perusahaan merupakan serangkaian langkah strategis yang diambil oleh perusahaan untuk memperbaiki atau menyempurnakan struktur organisasi, keuangan, operasional maupun portofolio bisnis. Restrukturisasi ini bukan sekedar upaya bertahan dari krisis, melainkan juga strategi proaktif untuk memperkuat posisi perusahaan di tengah persaingan global yang semakin dinamis. Dalam praktiknya, restrukturisasi ini dapat melibatkan perusahaan besar seperti merger, akuisisi, divestasi, spin-off, hingga penyesuaian struktur keuangan dan organisasi. Perusahaan yang melakukan restrukturisasi biasanya menghadapi tantangan signifikan seperti penurunan pendapatan, beban utang yang tinggi, atau perubahan tren pasar. Namun ada pula perusahaan yang melakukan restrukturisasi sebagai langkah antisipatif untuk memanfaatkan peluang baru, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing. Dan proses ini menuntut analisis mendalam, komunikasi efektif dengan seluruh pemangku kepentingan, serta eksekusi yang disiplin agar tujuan restrukturisasi tercapai secara optimal. Contohnya adalah pada tahun 2001, Garuda Indonesia menghadapi krisis likuiditas akibat pandemi COVID-19 dengan utang lebih dari 9 miliar dolar Amerika. Garuda harus melakukan restrukturisasi besar-besaran untuk menghindari kebangkrutan. Langkah-langkah strategis seperti debt to equity swap, negosiasi ulang utang, dan pengurangan armada menjadi kunci penyelamatan perusahaan nasional saat itu. Nah, kemudian kita melihat tujuan dan manfaat restrukturisasi. Yang pertama adalah mengatasi krisis keuangan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga, memperbaiki struktur modal. Yang keempat, fokus pada core bisnis. Yang kelima, adaptif terhadap perubahan global. Dan ini semuanya menjadikan perusahaan lebih menjadi aman atau lebih adaptif. Dan oleh karena bentuk-bentuk corporate restruktur seperti ini, restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung pada kebutuhan dan tantangan yang dihadapinya. Restrukturisasi organisasi yaitu melibatkan perubahan struktur organisasi seperti penggabungan divisi, pengurangan lapisan manajerial, atau pengalihan fungsi tertentu. Restrukturisasi keuangan meliputi penataan ulang utang, debt to equity swap atau penerbitan saham baru untuk melunasi hutang. Restrukturisasi operasional bisa berupa penutupan pabrik yang tidak efisien, otomatisasi proses produksi, atau relokasi fasilitas lokasi yang lebih strategis. Ini contohnya General Motor menutup beberapa pabrik dan memangkas ribuan karyawan dan efisiensi di seluruh dunia. Yang keempat adalah restrukturisasi portofolio bisnis. Ini meliputi penjualan unit usaha yang tidak strategis, akuisisi bisnis baru, atau spin-off.
Demikian mind mapping yang kedua, sekiranya semuanya bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai berjumpa kembali.